Girls, God knows you're tired and God knows you're burnout. Tuhan tahu kamu tuh lagi capek dan Tuhan tahu kamu lagi burnout. Kamu itu gak malas, kamu tuh cuman lagi burnout atau overwhelmed. Akhir-akhir ini aku sedang berada di fase yang jujur aja sebenarnya aku juga kurang paham. Tapi aku gampang banget ngerasa capek, bahkan sebelum aku melakukan aktivitas. Kepala aku tuh berisik banget, overthinking terus-menerus, sampai aku gak bisa tidur. Bahkan aku sempat kepikiran mungkin aku butuh obat tidur supaya aku bisa tidur, supaya aku bisa beristirahat. Karena gimana pun aku tetap harus kerja. Tapi anehnya kepala aku yang berisik banget ini, ketika aku pakai buat mikir untuk sesuatu yang harusnya lebih penting kayak kerjaan atau peluang, aku sama sekali nggak bisa mikir. Otak aku rasanya full, penuh banget, tapi nggak tahu penuh karena apa. Dan jujur aja aku jadi kurang tidur, dan karena kurang tidur fisik aku juga jadi lebih capek, dan aku lebih gampang marah, aku lebih gampang ke trigger, dan aku jadi kurang bisa mengontrol diri. Dan setiap kali aku melakukan kesalahan, aku marah atau aku kecewa kepada orang lain, aku merasa gagal dan aku merasa kecewa kepada diriku sendiri. Dan setiap kali hal itu terjadi, aku akan menunda untuk datang kepada Tuhan karena aku merasa gagal berubah di hadapan Tuhan. So aku menghukum diri dengan tidak datang kepadanya. Aku tuh tahu aku harus berdoa, tapi aku lebih memilih untuk tidak berdoa karena aku merasa gagal. Dan aku pengen ngelakuin sesuatu karena aku tahu untuk mencapai masa depan, aku harus ngelakuin sesuatu, tapi aku udah capek duluan. Dan aku bertanya-tanya, sebenarnya apa sih yang terjadi di dalam diriku? Aku pikir selama ini aku pemalas, ternyata aku burn out, dan aku overwhelmed. Kadang kita nggak sadar kalau kita tuh sudah ada di titik burnout atau overwhelm. Kita berusaha untuk terus bangkit, kita memaksa diri untuk terus bangkit, tapi dengan kekuatan kita sendiri. Dan aku pun ada di siklus yang seperti itu. Aku gagal kontrol diri, lalu kemudian aku menyalahkan diriku dan aku menjauh dari Tuhan. Dan semakin aku tidak bisa kontrol diri, semakin aku menyalahkan diriku, dan siklusnya terus menerus ada di situ. Aku merasa aku nggak punya pencapaian apa-apa, aku merasa gagal, dan karena merasa gagal ini baik di dalam kontrol diri ataupun pencapaian, aku akan memilih untuk kayaknya aku gagal berubah di hadapan Tuhan, nanti aja deh doanya. Dan siklusnya aku tuh hanya berputar di situ terus menerus. Tapi kalau misalkan dipikir-pikir, apa sih sebenarnya awal mula dari semua hal ini? Awal mula dari hal ini itu adalah aku berusaha untuk take control atau berusaha untuk mengendalikan kehidupan aku sendiri. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena aku berpikir aku tuh harus melakukan ini supaya aku bisa sukses di masa depan. Di umur segini aku harus bisa mendapatkan ini, kalau enggak aku gagal di masa depan aku. Dan dengan semua tanggung jawab yang aku punya sekarang, beban-beban yang aku punya sekarang, aku harus istirahat, aku harus kerja, aku harus belajar, dan aku juga harus punya waktu untuk jaga ponakan aku karena saat ini aku tinggal bertiga sama kakak aku. Jadi kita harus ganti-gantian untuk jaga ponakan aku. Dan dengan semua tanggung jawab yang aku punya sekarang dan beban yang aku punya sekarang, aku masih tambahin target-target yang banyak di dalam diriku karena aku berusaha mengontrol masa depan aku, karena aku percaya kalau aku nggak lakukan itu maka aku nggak akan berhasil di masa yang akan datang. Aku takut bahwa kehidupan aku bakalan stuck di sini terus-menerus atau bahkan mengalami kemunduran seperti masa-masa lalu. Aku takut bahwa kehidupan aku nggak jauh lebih baik dari orang tua aku atau keluarga aku. Tapi ketika target-target itu tidak tercapai, aku langsung merasa gagal, dan aku langsung merasa nggak punya pencapaian apapun dan ngerasa useless. Kayak aku benar-benar nggak bisa apa-apa. Aku kok gini sih? Kenapa ya orang lain bisa, aku nggak bisa? Dan aku menyalahkan diriku terus-menerus. Itu yang bikin aku semakin capek dan semakin overwhelmed. Dan itulah yang menyebabkan kenapa aku merasa capek sebelum aku melakukan aktivitas. Dan itu yang aku sebut sebagai pemalas, padahal ternyata itu adalah overwhelm. Tapi kenapa kita berusaha untuk take control atas kehidupannya kita? Satu akar dari hal ini, sorry ini mungkin agak sedikit keras, tapi kamu perlu dengerin ini, karena ini juga sebuah reminder bagi aku. Itu adalah kurangnya rasa percaya kepada Tuhan. Mungkin secara fisik, atau mungkin kita nggak bilang ini secara langsung bahwasannya kita nggak percaya Tuhan sudah siapkan yang terbaik bagi kita, tapi ada kekhawatiran, ada ketakutan, ada overthinking. Kalau aku nggak ngelakuin ini aku nggak akan bisa, seolah-olah Tuhan itu nggak punya sesuatu atau nggak punya kuasa di dalam kehidupan kita untuk masa depannya kita. Kita nggak percaya kalau masa depan kita itu sudah dirancangkan begitu baik oleh Tuhan, dan kita merasa bahwa
kita yang harus take control atas kehidupannya kita itu. Padahal ada banyak bagian di dalam kehidupannya kita yang tidak bisa kita kerjakan sendiri, yang hanya bisa Tuhan kerjakan sendiri. Ada rasa kurang percaya dalam diri kita yang gak kita bilang, tapi kita rasakan bahwasannya kita harus memaksa diri sekuat tenaga, harus berusaha untuk mengontrol hidup kita sekuat tenaga, supaya nanti di masa depan kehidupan kita bisa baik-baik aja. Seolah-olah Tuhan tidak punya kuasa untuk melakukan hal itu. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah kita adalah orang yang benar-benar bisa mengendalikan masa depan kita? Memang kita harus melakukan sesuatu untuk masa depan kita, tapi semua itu di dalam tangan Tuhan. Ada banyak hal di dalam hidup kita itu yang memang harus kita lepaskan dan harus kita serahkan kepada Dia, karena gak semua bagian dari dalam hidupnya kita itu harus kita berusaha untuk kontrol sendiri. Ada banyak banget hal di dalam kehidupannya kita yang ketika kita berusaha terus mengontrol itu hanya akan membuat kita semakin capek, karena itu bukan bagiannya kita, itu bagiannya Tuhan. Dan hari ini pertanyaannya bukan hanya kepada kalian semua, tapi kepada aku juga adalah, kapan terakhir kali kita benar-benar berani buat datang kepada Tuhan, menyerahkan semuanya tanpa menyalahkan diri atau tanpa pembelaan diri? Dan yang kedua, kapan kita benar-benar datang kepada Tuhan walaupun kita sudah melakukan kesalahan, tanpa harus merasa lebih baik dulu? Karena kadang seperti yang aku lakukan tadi, aku merasa aku gagal berubah di hadapan Tuhan, so aku memilih untuk gak datang kepada Tuhan. But when? Kapan kita terakhir kali benar-benar datang kepada Tuhan tanpa merasa harus jauh lebih baik dulu? Dan yang ketiga, kapan kita benar-benar berserah kepada Tuhan bahwa Tuhan itu sudah siapkan rencana yang terbaik bagi kita untuk masa depan kita, tanpa harus khawatir, tanpa harus takut lagi, dan benar-benar percaya kalau Dia sudah siapkan yang terbaik bagi kita. Kadang kita lupakan hal itu, bahwa Tuhan yang menciptakan kita, tentu Dia punya masa depan bagi kita. Ini bukan untuk ngejudge kamu atau bukan menghakimi kamu, tapi aku bikin video ini untuk sama-sama menguatkan bagi setiap kita yang sedang berjuang di masa-masa yang sulit ini. Girls, di masa-masa kayak gini yang kita butuhin itu nggak banyak. Yang pertama itu adalah keberanian untuk benar-benar datang kepada Tuhan tanpa menyalahkan diri. Just tell Him everything. Kasih tahu Tuhan apa yang kamu rasakan, apa yang kamu alami dalam kehidupan kamu, perasaan kamu atau apapun itu, tanpa menyalahkan diri karena kamu merasa kamu gak jauh lebih baik atau karena kamu mungkin melakukan kesalahan. Just tell Him everything. Berani untuk datang kepada Tuhan apa adanya. Dan yang kedua, yang kita butuhin di masa-masa kayak gini bukan target yang semakin banyak. Aku gak menyalahkan kamu punya target yang banyak dalam kehidupan. Yang namanya manusia, pasti kita punya target, karena kita harus punya tujuan. Tapi lebih daripada itu, yang kita butuhin sekarang ini itu adalah arah hidup. Arah hidup yang baik dan juga benar. Kadang kita berusaha untuk punya target yang banyak, berusaha untuk mencapai sesuatu yang banyak karena arah hidup kita salah. Mungkin itu adalah validasi atau apapun lah arah hidup kita. Karena mungkin aja arah hidup yang kita punya sekarang itu bukan arah hidup yang Tuhan mau untuk kita punya dalam hidup kita. Karena tanpa arah hidup yang benar, sebanyak apapun yang kita lakukan, sekuat tenaga apapun kita berusaha, mau all out apapun kita, itu semua akan tetap terasa kosong, akan tetap terasa hampa, dan akan tetap terasa capek. That's why we really need arah hidup yang benar. Dan itu semua bisa kita dapetin dari mana? Ya dari keberanian kita mau datang kepada Tuhan dengan jujur. That's all. What we need is only God. Karena apapun yang kita lakukan di luar Tuhan itu hanya akan membawa kita atau mengarahkan kita jadi lebih capek atau kepada kesia-siaan gitu sih. So mungkin that's all that I can say today. Aku minta maaf kalau misalkan ada penyampaian aku yang salah, tapi yang aku mau ingatin di sini, aku belum sempurna, aku juga masih berusaha. And di sini itu bukan untuk menghakimi, tapi di sini untuk saling mengingatkan bahwa kita itu nggak sendiri dan kita berjuang bersama-sama di dalam kehidupan ini. So don't give up and don't always blame yourself, dan jangan selalu merasa
aku pemalas deh. Dengan kita mikir kayak gitu terus menerus, kita jadi bener pemalas nantinya. Padahal enggak, kita tuh cuma lagi capek, kita butuh waktu, kita butuh rest, kita butuh space, dan kita butuh keberanian untuk jujur sama Tuhan that we need him and we desperately need him. Kita butuh dia dalam hidup kita, dan kita butuh arahan Tuhan juga dalam hidup kita. So that's all for today. Thank you so much girls, I love you.